Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat dimanapun antum berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian bedah buku Fikih Ruqyah, masuk kepada adab yang harus dimiliki seorang peruqyah. Adab berikutnya adalah memahami psikologis pasien, ya. Ini penting karena tidak semua orang yang datang untuk diruqyah itu betul-betul memiliki gangguan jin atau gangguan sihir, tidak. Ya, lebih kepada keluhan-keluhan yang mungkin harus didiagnosa dengan cermat. Ada orang yang datang mungkin persoalannya bukan karena penyakit. Ya, selain penyakit ada keluhan, misalnya bisnisnya merosot, kemudian jodoh yang tak kunjung datang, anak yang tidak bisa diatur, kenakalan remaja, ya, atau suami istri yang yang mengalami pertengkaran atau berubah sikap satu dengan yang lain, ya, dan sebagainya. Masih banyak persoalan-persoalan di luar keluhan penyakit yang dibawa oleh seorang pasien kepada seorang peruqyah. Nah, dalam hal ini seorang peruqyah dituntut mampu memahami secara psikologis. Ya. Tidak semua persoalan yang dikeluhkan itu harus dilihat dari kacamata penyakit, ya, penyakit fisik maksudnya. Tapi mungkin ada yang menyangkut dengan masalah-masalah psikologis. Maka dalam hal ini seorang peruqyah, ya, walaupun tidak mesti masuk kuliah ke fakultas psikologi, setidaknya seorang peruqyah bisa membaca informasi-informasi melalui buku, ya, melalui media-media yang lain tentang ilmu psikologi. Nah, secara ringkas untuk mendapatkan kemampuan memahami pasien secara psikologis, ada 4 kemampuan yang mesti dimiliki oleh seorang peruqyah. Pertama namanya daya observasi. Apa yang dimaksud dengan daya observasi? Yaitu kemampuan untuk mengetahui keadaan dan perasaan orang lain. Nah, misalnya seseorang datang, ya, untuk diruqyah, maka kita harus mampu melihat, ya, harus bisa melihat dan memahami apa yang dirasakan oleh si pasien tadi. Kita bisa melihat misalnya tanda-tanda kesedihan, atau mungkin juga tanda kegembiraan, kebosanan, ya. Walaupun secara zahir itu tidak kelihatan, tapi kita dituntut mampu memahami itu. Jadi ada kemampuan observasi atau daya observasi yang dimiliki oleh seorang peruqyah. Yang kedua, daya empati, yaitu kemampuan untuk menghayati perasaan orang lain. Jadi misalnya ada pasien yang mengalami kesedihan, semampu kita memperlihatkan kepada pasien itu rasa, ya, empati, ikut bersedih, ikut merasakan apa yang dia rasakan. Nah, walaupun dalam hal ini ada batasan-batasan tertentu, ya, apalagi
dengan pasien perempuan misalnya. Kadang kalau seorang peruqyah laki-laki terlalu jauh untuk berempati kepada seorang perempuan, ini juga bisa menimbulkan fitnah, ya. Nah, jadi sebatas apa yang diperlukan, sebatas apa yang dibutuhkan, kita dituntut untuk berempati kepada pasien kita. Kemudian yang ketiga, daya introspeksi. Daya introspeksi ini adalah kemampuan merenungkan diri sendiri atau kelemahan atau keunggulan, ya, bahkan hal-hal yang bersifat ya psikologis lainnya. Jadi kita mampu melakukan introspeksi, ya, baik terhadap diri kita sendiri ataupun kepada pasien yang sedang kita hadapi. Jadi kita ketika mampu melakukan introspeksi, tentu kita akan mudah untuk memperbaiki kekurangan, ya, dan hal-hal yang dianggap tidak baik lainnya. Kemudian yang keempat, nah ini sangat penting, ya, apalagi dalam proses diagnosa, yaitu daya berdialog atau kemampuan berdialog, yaitu bagaimana kita sebagai seorang peruqyah mampu, ya, mengajak seorang pasien untuk bertukar pikiran, mampu menggali perasaan, ya, kemudian hal-hal yang terpendam dalam pikiran, dalam perasaannya, dengan tujuan untuk memahaminya. Ya, misalnya kita dalam hal berdialog ini dituntut untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, kita dengarkan dulu keluhan-keluhannya, kemudian kita tanggapi dengan baik. Kita cari, ya, solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi persoalannya. Tapi kita harus sampaikan mana-mana hal yang perlu dilakukan oleh pasien secara bijaksana. Tidak boleh kita kemudian mendikte atau seperti menggurui, ya, walaupun kita seorang dai, ya, seorang, ya, dianggap sebagai orang yang paham agama, tapi tetap kita tidak boleh merasa lebih tahu di hadapan pasien. Ya, kita harus menyampaikan dialog secara baik, secara teratur dan terukur, ya, dan juga memahami keadaan si pasien, apakah ia bisa menerima atau tidak. Kalau kita lihat si pasien itu bisa menerima, tentu kita akan mempertegas, ya, mempertegas dan memperbanyak nasihat kepada si pasien tersebut. Tapi kalau kita melihat bahwa ada semacam penolakan atau kebosanan, ya, di saat berdialog, maka kita tidak boleh, ya, menambah beban si pasien dengan nasihat-nasihat yang mungkin terlalu banyak dan sebagainya. Nah, inilah 4 kemampuan yang mesti dimiliki oleh seorang peruqyah dalam rangka untuk memahami psikologis pasien. Jadi sedikit banyak kita sebagai seorang peruqyah memang harus memiliki kemampuan, ya, psikologis. Atau dalam bahasa lain, seorang peruqyah itu adalah psikolog. Nah, kita tahu bahwa dalam konteks ilmu akhlak atau tazkiyatun nafs itu sangat bersentuhan dengan psikologis pasien. Ketika kita berbicara tentang sabar, tentang syukur, ya, tentang tawakal dan sebagainya, itu kita berbicara, ya, dalam konteks, ya, psikologi. Jadi walaupun kita tidak masuk dalam fakultas, ya, psikologi, belajar, ya, secara akademis, tapi kita sebagai seorang peruqyah yang dituntut berilmu syar'i, ya, di dalamnya ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ya. Nah, akhlak ini kalau kita baca dalam buku-buku akhlak, ya, seperti
buku misalnya Tazkiyatun Nafs, ada karya Said Hawa yang beliau ringkas dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, itu kita melihat ya aspek-aspek psikologis itu sangat banyak. Maka seorang peruqyah tidak boleh mengabaikan itu. Jangan kita anti ya dengan buku-buku yang berbicara tentang akhlak, tentang hati ya. Karena masalah hati itu dalam psikologi Islam itu sangat penting dan dibahas secara mendalam. Nah, orang yang menolak psikologi Islam adalah orang yang tidak pernah belajar tentang Islam. Nah, inilah yang perlu ya dipahami oleh seorang peruqyah. Seorang peruqyah mestilah memiliki ya ilmu psikologi atau agar dia mampu memahami psikologis pasien ya. Nah, ini menjadi hal yang penting ya sebagai adab seorang peruqyah ketika berhadapan dengan pasien. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita benar-benar mampu menjadi seorang peruqyah profesional sehingga kita tidak salah dalam melakukan diagnosa atau berhadapan dengan pasien-pasien yang memiliki keluhan-keluhan selain penyakit, gangguan jin, sihir dan sebagainya. Karena tidak semua pasien yang datang walaupun keluhannya ya, atau indikasinya melalui perasaan yang mereka rasakan sendiri atau melalui vonis dari orang lain, tidak otomatis itu semua menjadi bukti yang benar-benar menunjukkan mereka terkena ain atau terkena sihir atau terkena gangguan jin secara umum. Jadi kita harus memahaminya secara psikologis. Kita harus mampu memilah dan memilih mana penyakit udwiyah ya, penyakit fisik, mana penyakit nafsiyah, penyakit kejiwaan atau psikologis ya, dan mana penyakit yang bersifat ruhiyah yaitu sihir, ain dan gangguan jin lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pencerahan atau memberikan kita cahaya ilmu sehingga kita mampu yang melihat secara benar apa yang dihadapkan kepada kita dalam proses diagnosa terhadap gangguan pasien. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.